Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Insan Pinayungan dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, tujuan kita membuat video ini, kita akan melanjutkan tugas EAS dari mata kuliah dasar pemrograman yang dimana kita disuruh untuk membuat sebuah codingan yang bertujuan untuk membuat tagihan atau bill. Yang dimana seperti kita membeli sesuatu atau kita ke kafe, kita kan akan mendapatkan bill. Nah, kita membuat seperti itu, guys. Nah, sebelumnya kita membuat codingan ini menggunakan Google Colab karena menggunakan Google Colab sendiri itu lebih efisien dan lebih gampang. Nah, gitu guys. Nah, kemarin-kemarin itu saya sudah mencoba beberapa kali itu saya sempat gagal. Kemudian saya coba lagi itu berhasil. Nah, untuk tujuan di video ini saya akan menunjukkan hasil dari eh, pencarian kita terakhir itu seperti apa. Dan kemarin saya atau kita buat itu berhasil, maka akan saya implementasikan di video ini. Jadi, kita saksikan. Oke. Untuk langkah pertama, kita masukkan ke Google, kemudian kita ketik Colab atau Google Colab ya, guys. Kemudian kita bagian atas, kita tunggu, kemudian kita notebook baru, kita tunggu. Nah, setelah ini kita akan memasukkan yang pertama itu kita mengimport datetime. Nah, gunanya kita mengimport datetime, kita itu apa ya? Ingin menampilkan waktu sekarang atau tanggal sekarang. Yaitu kita kasih keterangan dulu supaya tidak bingung. eh Menggunakan waktu real time. Kita kita harus mengimport. Kita kasih keterangan dulu. Mengimport fungsi datetime. Nah, untuk sintaknya sendiri kita menggunakan import, kemudian datetime. Karena kita ingin memanggil waktu dan jam dunia, maka kita mengimport seperti ini, guys. Nah, setelah itu kita enter bawahnya kita ketikkan waktu sama dengan, nah di sini kita masukkan datetime dot datetime now, karena kita memerlukan waktu yang sekarang pukul 17.45, maka kita memanggil jam dunia supaya di codingan ini sesuai dengan waktu sekarang. Nah, kita sebelum itu kita bagi kayak gini. Ini kita hapus satu. Nah, setelah sudah, kemudian kita masukkan sini, kita bagi tambah, kemudian kita masukkan datetime dot time apa ya kemarin delta kalau nggak salah, delta, kemudian kita pakai dalam kurung horse sama dengan 7. Nah, mengapa kita menggunakan horse 7? Supaya untuk waktu yang sekarang itu sesuai dengan jam dunia. Maka kita menggunakan atau memanggil horse 7 karena kita berada di bagian Asia, kemudian di negara Indonesia, dan kita berada di waktu Indonesia Barat atau di bagian kota Surabaya. Nah, supaya kita mendapatkan jam yang sekarang, kita harus menginput sintaks seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan kembali, kita titik, kita masukkan kode untuk memanggil bagian tahun, kemudian bulan, dan tanggal. Untuk caranya sendiri kita masukkan strf time, kemudian kita buka kurung, kita titik 2 atau
tanda kutip, kita masukkan persen Y, kemudian kita pakai strip, kemudian M, kita strip, kemudian persen D. Kita di sini memanggil untuk bagian tanggal, jam, dan hari. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan H. Kita ini untuk menampilkan jam, kemudian petik 2 seperti ini. Kemudian kita masukkan M, sama, kemudian kita masukkan S. Nah, untuk HMS sendiri, untuk H ini untuk menampilkan bagian jam atau hours, kemudian M sendiri untuk menampilkan menit, kemudian untuk S ini sebagai eh, waktu atau detik gitu guys. Nah, setelah itu kita kasih keterangan yaitu WIP, ntar bagian WIP Surabaya. Kenapa saya menambahkan ini? Supaya nanti ketika kita mencetak hasil akhirnya, nanti di bagian atas itu ada eh, tulisannya WIP Surabaya karena untuk menampilkan waktu kita. Nah, setelah itu bentar. Setelah itu kita kasih keterangan terlebih dahulu. Kemarin itu saya menggunakan strf time untuk memastikan bahwa kita mendapatkan tanggal dan waktu itu dalam format yang diinginkan atau yang kita inginkan. Kemudian kita kasih keterangan lagi untuk memformat waktu sesuai dengan format tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Sebentar. Untuk Y menampilkan tahun, kemudian untuk M menampilkan bulan, kemudian kita masukkan D atau tanggal, kemudian kita masukkan H sebagai jam, kemudian kita masukkan M itu sebagai menit, kemudian kita masukkan S sebagai detik. Nah, setelah kita membuat atau memanggil bagian date time atau waktu dan tanggal, maka selanjutnya saya akan membuat fungsi untuk menampilkan header supaya nanti ketika kita cetak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita kasih keterangan dulu. Kita membuat fungsi untuk menampilkan header. Nah, kemudian kita masukkan def header dalam kurung tagihan. Nah, setelah itu gunanya ini kita kan menjadi atau membuat tugas kita membuat untuk tagihan atau bill, maka kita kasih keterangan tagihan. Kemudian kita cetak atau print, dalam bahasa Python itu kita print, kemudian kita masukkan petik sama dengan petik kayak gini. Kemudian di bagian sini kita kasih bintang 50. Nah, gunanya ini supaya nanti ketika kita print di akhir, nanti akan muncul seperti kayak sama dengan supaya lebih rapi lagi, biar enggak berantakan. Nah, kenapa saya menggunakan eh, sama dengan supaya lebih
rapi dan lebih enak dilihat ketimbang kita pakai strip yang seperti biasa. Nah, setelah itu kita bentar. Kemudian kita print, kita ketikkan sama seperti ini. Nah, ini kita kasih spasi atau space supaya terlihat rapi ketika kita print. Saya membuatnya ini 15/15. Maka kita spasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah itu kita ketikkan eh, nama kita atau nama toko kalian ataupun apapun itu yang sesuai dengan kalian inginkan. Nah, saya mencobanya ini dengan menggunakan nama channel kita yaitu Lance Club. Lance Club, kemudian kita kasih keterangan tagihan. Kemudian kita spasi lagi 15 sama seperti yang ada di bagian kiri tadi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, setelah itu, setelah sudah, kemudian kita print sesuai dengan yang bagian ini supaya lebih rapi. Kemudian kita bintang 50. Nah, supaya lebih rapi lagi. Kemudian setelah itu kita akan menampilkan atau mencetak bagian tanggal dan waktu supaya bisa terlihat di bagian bill yang akan kita buat untuk di bagian bawah atau di bagian akhir. Nah, kita masukkan perintah yaitu print, kemudian kita pakai F atau float, kita masukkan tanggal karena untuk float sendiri untuk memanggil, kemudian titik dua kita kasih kurung kurawal yaitu kita masukkan waktu untuk menampilkan waktu. Setelah itu kita makin ke bawah, kemudian kita eh, kasih print, kemudian dalam kurung petik sama dengan kemudian kasih bintang 50. Nah, mengapa saya membuat seperti ini? Karena lebih mudah dilihat dan mudah dipahami ketika di akhir-akhir dan lebih juga simpel dan lebih utamanya yaitu lebih rapi lagi. Nah, setelah itu kita selesai membuat import datetime atau membuat menampilkan header, maka kemudian selanjutnya kita akan dijelaskan lagi oleh Kak Laras. Untuk Kak Laras, saya persilahkan. Halo, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Ayong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laras Ardia Gadini, NIM 14823072. Dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi kelas C. Nah, di sini saya akan melanjutkan program dengan menginput nama produk, harga, jumlah, dan total. Oke, jadi pertama-tama di sini kita akan membuat programnya. Kita enter dulu ini. Enter. Terus kita ketik dev informasi spasi produk. Ya, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi ini kan bisa dibilang spasi. Nah, ini tuh sebenarnya kan kayak underscore gitu ya, atau apa bisa dibilang garis bawah lah. Jadi informasi underscore atau garis bawah produk, terus kurung tagihan. Terus jangan lupa dikasih titik 2, enter. Oke, selanjutnya kita ketik produk di bawah informasi. Bentar. Ini ya kita ketik
Oh, udah sama dengan produk sama dengan bentar. Hmm. Ya, jadi saya sedikit menjelaskan ya. Ini adalah di hashtag. Ini adalah dictionary list. Dictionary list yang digunakan untuk menyimpan informasi setiap produk setiap produk. Jadi, setiap produk setiap produk direpresentasikan sebagai dictionary dengan kunci dengan kunci sorry tipe dengan kunci. Jadi ini kalian pilih titik apa tanda kutipnya gini aja, titik yang titik satu nama koma jangan harga. Jangan lupa semuanya dikasih tanda kutip gitu ya, tapi yang titik satu aja. Harga dan jumlah. Oke. Bawahnya produk itu, jadi kalian harus tetap urut, yaitu total. Totalnya sama dengan 0. Oke. Jadi ini adalah variabel yang digunakan untuk mengakumulasi total pembayaran. Jadi nilainya akan diupdate setiap kali pengguna memasukkan informasi produk baru. Oke, di sini aku tulis aja ya. Siapa tahu nanti ada yang butuh biar lebih jelas. Variabel yang digunakan untuk menghasilkan akumulasi total pembayaran, nilainya akan diupdate Oke, jadi selanjutnya itu kita ke bawah. Ini kita enter, terus kita ketik will true. Jadi ini kayak masih urut gitu ya. Jadi ini masih urut di bawah produk total. Jadi kita tulis will true. Will true.
Nah, ini adalah loop, ini adalah sebuah loop. Bentar-bentar. Jadi, ini aku kasih penjelasannya di sini. Aku kasih penjelasan di sini aja. Ini adalah sebuah loop tak terbatas yang akan terus berjalan. Yang terus. Oke, jadi di sini saya jelaskan. Jadi, will true ini adalah sebuah loop tak terbatas yang akan terus berjalan hingga pengguna memasukkan nama produk yang kosong, string kosong. Nah, ada di bawahnya ini nanti penjelasannya. Jadi, kayak kita itu nanti bakal ada memasukkan nama produk, terus string kosong. Jadi, kayak kita enter gitu, bisa ada nama dan bisa tidak, seperti itulah intinya. Loop ini digunakan untuk mengumpulkan informasi produk dari pengguna. Oke, jadi kita lanjut. Jadi will true, terus setelah itu nama produk sama dengan nama produk sama dengan input input terus salah gini input terus tanda kutip masukkan nama produk. Oke, selanjutnya kita kasih tanda kurung lagi string kosong, kita jelasin ini string kosong untuk berhenti. Nah, ini loh yang aku maksud dari penjelasanku tadi. Jadi loop loop inilah yang masukkan nama produk string kosong untuk berhenti jadi ini. Nanti contohnya ada di bawah ya, guys. Terus jangan lupa dikasih perhatian gue. Oke. Oke, lanjut ya. Setelah itu, kita ketik if not, terus nama underscore produk. Jadi nama apa tetap ya underscore itu spasi. Setelah itu
Eee, jadi aku mau jelasin sedikit, jika nama produk adalah string kosong, loop akan dihentikan dengan break. Jadi, jika nama produk ini adalah string kosong, maka ini nanti akan dihentikan dengan break. Oke, jadi kayak gini. Jadi kita langsung aja. Ini langsung kita ketik break. Nih, kayak gini ya. Nah, kayak gini nanti bakal berhenti gitu. Oke, selanjutnya kita samain lagi kayak yang di ini, di urutan ini. Jadi di bawahnya sini. Kita tulis harga spasi produk sama dengan float input. Kita tambahin lagi, masukkan. Sorry, lupa tanda kutip satunya ini. Masukkan harga satuan produk. Harga satuan produk. Oke, terus jangan lupa dikasih ini, gitu. Terus ini. Oke. Terus kita tulis lagi ya. Jumlah underscore produk. Jumlah spasi produk. Jumlah jumlah underscore produk. Seperti ini. Terus sama dengan sorry ya. Ini sama dengan. Jadi ini tuh sama dengan. Maaf ya semua. Aku salah pencet. Nah, ini sama dengan, ini sama dengan. Jadi semua ini sama dengan tadi. Maaf. Jadi kita ganti. Terus jangan lupa dikasih spasi. Nah, oke. Kalau yang ini float, yang ini in. In. Terus sama kayak yang tadi, cuman yang ini sama input. Kita ketik input. Terus tanda kurung, tanda kutip, masukkan jumlah produk. Jumlah produk. Nah, seperti ini. Terus kita tambah titik 2, spasi, terus kita enter. Oke, jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita sebentar. Ini kan kalau udah seperti ini, terus kita lanjut dengan total. Nah, oke. Total nih. Jadi kita enter lagi ya. Kita enter, kita kasih space. Total. Kita menggunakan plus dan sama dengan. Seperti ini. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kita menggunakan total dan plus. Terus harga spasi produk dikali, jadi dikali, kita menggunakan kali seperti ini dikali jumlah produk, jumlah spasi produk. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau sudah, kita enter. Terus, kita kasih space lagi, kita enter seperti ini. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ya ke kalian. Jadi, total ini merupakan menambahkan total biaya harga harga satuan produk dikali jumlah produk. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Oke, kita lanjut.
Ini oh yang terakhir udah selesai finally. Produk produk Apen, ya kan? Produk Apen. Ini produk di titik Apen. Terus di ini terus masukkan kurung kurawal ini. Nah, oke. Terus kita ketik. Ini jangan lupa dikasih tanda kutip satu. Kita ketik nama, terus titik dua, spasi. Ini spasinya nggak underscore ya, jadi spasi biasa. Spasi biasa. Terus nama produk. Nama. Nah, ini underscore produk baru. Nah, untuk selanjutnya, koma, harga. Ini tetap dikasih pokok. Intinya, nama, harga, jumlah, itu dikasih tanda kutip. Terus, titik dua, terus dimasukin seperti ini. Underscore seperti ini. Oke. Oke, lanjut. Harga. Terus, nah, titik dua seperti ini. Harga produk. Harga underscore produk. Produk ya. Produk. Terus, yang terakhir ini jumlah. Jumlahnya kita ketik seperti ini. Jumlah. Terus, lagi. Jumlah underscore produk. Oke. Ini kalian jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah ini. Titik duanya ini jangan sampai salah. Kalau kalian salah, pasti nanti bakal error di codingan kalian. Jadi teliti dengan benar. Oke, kalau udah kan, ini kan semua udah. Terus enter. Enter. Terus kita hapus. Nah, di sini ya kira-kira. Return produk, terus koma, total. Oke, udah selesai. Ya, jadi return produk total itu mengembalikan list produk dan total biaya dan fungsinya. Oke, jadi seperti itu cara menginput nama produk, harga, dan jumlah produk serta totalnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Nugi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan implementasi dari Kak Laras. Perkenalkan, nama saya Hikmawan Nugi Ramadan dengan NIM 14823.067. Kita langsung saja ke programnya. Pertama kita akan memakai fungsi output. Dan cara kita ketik def output tagihan dan kita tambahkan titik 2. Nah, fungsi kode ini untuk menghasilkan inputan nama customer, total pembayaran, dan menghasilkan output uang pembayaran dan uang kembalian. Kita lanjut ke bawah, kita tab header, tambahkan lagi datetime, titik datetime, titik now. Nah, fungsi dari datetime ini untuk menampilkan header dengan real time atau secara real time. Lalu kita lanjutkan menambahkan variabel seperti nama customer, total pembayaran, uang pembayaran, dan uang kembalian. Variabel pertama berisi nama customer. Kita ketik nama underscore spasi input string nama masukkan nama customer. Lalu
variabel kedua berisi total pembayaran. Kita ketik produk spasi total, informasi produk, lalu tagihan. Lalu variabel kedua berisi uang pembayaran. Kita ketik uang pembayaran. Lalu kita tambahkan float agar bilangan menjadi desimal. Lalu input, tambahkan string. Lalu kita ketik masukkan jumlah pembayaran. Bila kurung minimum IDR, tambahkan total di sini masih titik 2. Jadi fungsi f-string ini adalah untuk mempermudah penyisipan nilai ke variabel total. Dan variabel terakhir adalah uang kembalian. Kita ketik saja uang kembalian. Lalu kita tambahkan uang pembayaran dikurangi total. Oke, lalu kita akan membuat output dengan menggunakan print. Pertama kita ketik print string sama dengan dikali 50. Jadi fungsi ini agar menjadi garis horizontal agar terlihat lebih rapi. Saja horizontal agar terlihat lebih rapi. Lalu kedua, kita akan membuat kedua total pembayaran. Kita ketik saja print, tambahkan f-string total pembayaran. Lalu titik 2 IDR, kita masukkan total di sini, tambahkan titik 2 dan koma titik 2F. Nah, jadi fungsi untuk titik 2F ini agar hanya 2 angka desimal yang ditunjukkan. Fungsi dari titik 2F agar hanya 2 angka desimal yang ditunjukkan. Lalu ketiga, uang pembayaran. Sama kayak tadi, print f-string uang pembayaran IDR, makan kayak tadi uang pembayaran pasti 2 koma titik 2F. Lalu yang terakhir adalah uang kembalian. Print f-string uang kembalian DR uang kembalian koma titik 2F. Nah, jadi itu program untuk masukkan output uang pembayaran dan uang kembalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Salsa. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsa Bilan Maharani dengan NIM 148230084. Di sini saya akan melanjutkan proses codingan dari Kanugi tadi. Di sini saya akan membuat proses codingan tadi masuk ke dalam file txt atau file text. Nah, langsung aja kita buat variabel namanya. Kita pakai f-string karena kita akan masukkan variabel lainnya. Jadi, aku bakal pakai nama customer dan waktu tagihan itu dibuat. Sini kita kasih titik txt. Jangan lupa slash n-nya tadi. Oke, ini tadi kita udah buat nama dari filenya. Selanjutnya kita akan langsung membuka filenya untuk menulis dalam filenya. Kita pakai kode with open
nama file seperti ini, as file. Nah, jadi eh, kode with open tuh agar ketika file ditutup, dibuka, bisa langsung tertutup otomatis lah kan gunakan itu. Oke, langsung aja kita tulis filenya. Nah, kode yang digunakan itu adalah file like di sini aku bakal langsung tulis headernya dulu. Kita harus buat garis horizontal terlebih dahulu seperti ini. Biar cepat aku langsung aja kali 50 tambah string dari slash n. Nah, jadi gunanya slash n itu agar barisnya lebih rapi aja. Oke, selanjutnya aku bakal tulis dari nama toko kita yaitu Lens. Oke, jadi seperti ini aku gunakan spasi 15 di antaranya. Oke, setelah itu aku langsung copy aja karena aku mau buat garis yang sama seperti sebelumnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya aku bakal langsung buat atau tulis informasi dari customer. Jadi isinya tuh nama customer dan tanggal pembuatannya. Ya. Oke, sebelum itu kita masukin f-string karena kita nanti masukin variabel dari nama customernya. Oke, di sini aku tambahin 2 spasi agar lebih rapi aja. Jangan lupa pakai escape biar lebih rapi. Seperti ini. Aku juga bakal langsung aja copy garisnya. Oh. Nah, di ini aku bakal masukin informasi dari produknya. Langsung aja file like. Nah, setelah itu di sini aku bakal masukin loop yaitu for product in product. Jadi loop ini tuh gunanya agar kita bisa masukkan informasi dari nama, harga, dan jumlah produknya. Oke. Nah, jangan lupa kita tap 2 kali. Kita langsung ditulis.
Nah, ya karena tadi aku udah pakai petik satu, stringnya tadi, di sini di string ini kedua, kita pakai petik dua. Nama, setelah itu aja slash. Nah, karena ini masukin harga, jadi aku tambahin IDH. Harga. Oh ya, jangan lupa di sini kita tambahin, oh, di sini. Sini kita tambahin, hmm, nah, ini. Oke, soalnya kita kali jumlah dari produknya, produk, nah, seperti ini. Saya tuh langsung aja, wih, di sini kita masukin totalnya. Nah, dari totalnya ini kita tinggal kalian aja produk dengan sama jumlahnya. Ini kan produk, nah, harga dikali produk. Wait, sorry. Sini masukin kali ya guys. Produk jumlah. Jangan lupa di sini tambahin lagi 0,2 agar nanti eh, desimal yang ditunjukkan tuh hanya 2 angka. Oke, jangan lupa slash n. Selanjutnya, habis ini aku copy lagi garis horizontalnya tadi aja biar lebih cepat. Soalnya aku bakal masukin informasi dari total pembayaran, uang pembayaran, dan uang kembalian. Masuk aja tulis file. Masukkan f-string, biasa. Spasi 2 kali, dan akan total pembayaran. Di sini kita masukin aja variabel dari total. Seperti ini. Selanjutnya kita tulis uang pembayaran. Terakhir aku bakal masukin uang kembaliannya. Oke, udah masukin dan terakhir langsung aja kita tutup pakai garis horizontal lagi. Oke, setelah ini aku
bakal buat eh, eh, peringatan atau notifikasi kalau filenya udah dibuat gitu. Langsung aja kita tulis print string. Oh ya, jangan lupa masukkan string karena kita bakal masukin variabel dari nama filenya tadi. Aja tagihan telah dibuat dan disimpan di dalam file nama file. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa masukin /n. Oke, ini proses dari membuka dan menulis filenya udah ada dan udah bisa disimpan. Nah, saya akan melanjutkan cara cara kerja dari proses ini. Nah, saya akan buat kode agar script ini bisa berjalan. Selanjutnya kita masukkan if name main. Oke, jadi ini adalah perintahnya. Jadi ketika saya mengetikkan nama dari fungsi, itu akan berjalan jadi script utama. Langsung aja output oke seperti ini. Nah, aku tambahin date time itu biar nanti tagihannya dibuat secara real time. Oke, tadi sekian dari proses pembuatan filenya. Nah, selanjutnya yang akan menjalankan codingan ini adalah Kak Nugi. Kak Nugi dipersilakan. Kembali lagi dengan saya, saatnya kita menjalankan hasil codingan ini. Pertama kita akan mengetik customer kita, fans, lalu ketik kode yang kita jual, harganya 20.000, lalu jumlah produk ada 4, dan kita tambah lagi es minum mil dan harga 19.004. Setelah semua kita akan enter, lalu kita untuk mengetik untuk membayarnya. Nah, setelah semua selesai, kita akan mengecek hasil struk ini dengan cara kita pilih file, lalu kita ketik ini hasil kita tadi. Nah, ini nanti kita akan download dan akan menjadi notepad. Kita buka. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya guys. Dan sekian implementasi coding dari Lunch Club yang membahas tentang pembuatan struk tagihan menggunakan program Python. Dan semoga bisa menjadi contoh teman-teman yang sedang mencari program ini. Dan sekali lagi, terima kasih telah menonton video kita dari awal sampai akhir. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.